kisah petualangan kami, anak-anak pesisir Danau Lutawar, Aceh Tengah. Kami sedang bermain balap sampan. Kalau orang Gayo menyebutnya adu perahu. Peraturannya, 2 orang pemain pertama harus menjemput 2 pemain kedua, lalu dibawa kembali ke garis finish. Caranya, tarik terus talinya. Semangat! Tapi aku tariknya, aku tarik aku Tapi tidak boleh ceroboh ya. Di permainan kedua semua pemain harus naik ke perahu. Jangan ketinggalan seperti tim lawan. Beruntung perairan Pantai Rawi siang ini sedang bersahabat. Jadi kami pun makin asik bermainnya. Ayo, sedikit lagi kawan. Hore, kami sampai lebih cepat. Dan kami juaranya. Oh iya teman, sudah bukan rahasia lagi kalau danau kebanggaan orang Gayo ini kaya beragam jenis ikan. Tak hanya ikan keramba, tapi ada satu lagi yang sejak lama sudah menjadi idola. Namanya ikan depik. Berbeda jenis ikan, berbeda pula cara menangkapnya teman. Orang Gayo menyebut tanaman ini serule, mirip sekali dengan jahe dan kunyit. Bibiku bilang serule sangat cocok untuk atap alat tangkap ikan depik. Nah, teman di rumah pasti penasaran kan? Nah, ini namanya Didison, alat tangkap ikan depik. Didison sengaja dibangun di sekitar sumber mata air. Alasannya, saat memijah, ikan depik akan berenang di perairan jernih dengan suhu yang sejuk. Itu sebabnya kami harus menutup bagian atas Didison dengan daun serule ini. Lang, may kuas na lang bantu bebe. Babe, ko tatangnya doy. O papano. Bantu ko kayo ka. Bantu bebe oh. Tapi jangan lupa, kita harus membantu Bibi. Ayo Gus, kita angkat ikannya. Ini dia teman, ikan khas dari Danau Lutawar, Aceh Tengah. Iya, inilah si ikan depik. Bentuk dan ukurannya sangat mirip dengan ikan teri. Hanya saja mereka berbeda habitat. Ikan depik menyukai perairan tawar yang jernih dan bebas dari sampah. Tak heran kalau banyak yang bilang ikan depik adalah penanda perairan yang sehat. Asik, dapat banyak kita. Koko digo. Di woi. Ya jago ko ga. Woi. Bulang mainnya kumain nih. Bebe bersih mo ba? Babe, bebe bersih mo ba? Babe. Itu tangan deh. Dah. Hayo, perut siapa yang lapar? Ngaku. Kakak akan memasak depik pengat. Bumbunya ada cabai, kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Lalu ada ketumbar, garam, jeruk nipis, dan satu lagi yang gak boleh ketinggalan, yaitu empan atau andaliman. Rian dan Agus bertugas membantu kakak menyiapkan bumbu. Nah, setelah bumbu halus, sekarang saatnya memasak. Bumbu dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Selanjutnya masukkan ikan depik. Kakakku bilang untuk menghilangkan aroma amis, memasak pengat harus memakai jeruk nipis. Nah, sedapnya bau ya. Dan yang satu ini juga tidak boleh lupa. Empan namanya. Bukan masakan Gayo namanya kalau tanpa empan.
Setelah itu, tunggu sampai matang. Masakan pengat dikenal juga dengan sayur kering. Katanya sih semakin kering akan semakin enak, karena bumbu semakin meresap. Nak sedap di bawah, woi. Ini dia dapit pengat, menu masakan tradisional khas suku Gayo yang rasanya dijamin nagih. Selamat makan. Rasanya enak banget. Perpaduan antara bumbu pedas, manis, asam dan asin bersatu dengan daging ikan depit yang empuk. Kalau begini sih makan ikan tiap hari, siapa takut? Ayo, siapa mau nambah lagi? Sekarang semangat untuk melanjutkan petualangan. Ini dia pohon kayu pongke. Kami akan mengambil kulitnya karena punya banyak manfaat. Aku naik dulu ya, kalian tunggu saja di bawah. Teman, pohon pongke biasa tumbuh di sekitar aliran sungai. Punya batang yang keras dengan bagian kulit yang tebal. Cara mengambilnya cukup mudah. Tinggal robek, lalu tarik. Dijamin kulit pongke akan terkelupas dengan mudah. Tapi kami mengambil beberapa saja, secukupnya yang kami butuhkan. Kopi Gayo adalah salah satu hasil pertanian yang sudah dikenal banyak orang. Kopi jenis Arabica ini dipanen setahun 2 kali, pada pertengahan dan akhir tahun. Untuk menjaga kualitasnya, kami masih mempertahankan cara dan alat pengolahan warisan leluhur. Yap, alat tumbuk tradisional ini salah satunya. Orang Gayo menyebutnya lesung. Lesung dibuat dari jenis kayu nangka. Teman, ini dia manfaat kulit kayu pongke. Dapat digunakan untuk memperbaiki lesung. Caranya cukup dengan menumbuk kulit pongke sampai lembut. Selanjutnya ditutupkan ke permukaan lesung yang berlubang. Nah, boleh nggak ke nih kok ya? Iya siap nih kak. Kemarin kayak juga mau yang kanan kopiyo. Ngapa nganu ya kak? Juga yang kanan mau. Ngekering nih kak. Juga yang kanan. Di balik cita rasa kopi Arabica Gayo yang mendunia, kami masih setia dengan pengolahan cara lama. Untuk mengeringkan biji kopi, terlebih dulu kopi dipisahkan dengan kulitnya. Proses penggorengannya pun masih kami lakukan dengan alat yang sederhana. Nah, sekarang saatnya biji kopi ditumbuk. Dari proses ini akan dihasilkan serbuk kopi halus yang istimewa. Selain untuk diseduh, serbuk kopi juga punya banyak manfaat lainnya. Penasaran? Yuk, ikut aku. Oh, enggak nih lang. Oh, mainnya tak suka. Oh, kusi main kak? Ayo teman, ikat yang kuat bambunya. Nah, mantap. Sengaja kami buat pancuran supaya mandi-mandinya jadi makin seru. Oh iya teman, ngomong-ngomong soal kopi, serbuk kopi mengandung asam yang terbukti ampuh mengangkat sel kulit mati pada wajah. Kakakku sudah membuktikannya. Hampir setiap 3 hari sekali kakak mencampurkan serbuk kopi dengan putih telur ayam kampung. Lalu masker serbuk kopi dioleskan ke wajah sampai kering. Kakak bilang ini masker wajah paling ampuh. Kulit wajah menjadi lebih cerah dan bebas kusam.
tugas dari kakak. Yang, beli deh wahyu ya. Ini be rata sakit. Bayang ini ngarah kayu ya bayang. Iya, kita ambil yang ini saja. Meskipun buahnya belum matang semua, tapi sudah bisa kita panen. Meskipun masih banyak yang hijau, tapi sudah ada beberapa biji yang kuning. Teman, bantu aku ya. Batang kayu ini berfungsi untuk penahan. Jadi, pas pohonnya rubuh, buah pisang tidak langsung terbentur ke tanah. Nah, sedikit lagi. Awas! Syukurlah, berkat bantuan Afdal, Bantara, dan Raihan, tugasku jadi lebih ringan. Yuklah, kita harus cepat bawa pisang ini ke kakak. Wah, rupanya kakak sudah sibuk dengan bahan dan alat membuat kue. Namanya kue lepat, makanan tradisional khas Tanah Gayo. Kue lepat dibuat dari bahan kelapa, tepung beras, gula pasir, gula merah. Kali ini kami akan menambahkan daun pandan untuk pewarna dan tentu saja buah pisang. Pertama kakak mau buat isiannya dulu. Bahannya gula merah, kelapa parut, dan gula pasir. Semua bahan kemudian disangrai sampai matang. Selanjutnya, kakak akan membuat adonan lepat, yaitu tepung beras, gula merah cair. Jangan lupa pewarna dari daun pandan dan buah pisang tentu saja. Semua bahan kemudian diadon menjadi 1 sampai kali. Ini dia yang spesial. Kulit pisang sengaja kami simpan karena akan kami pakai sebagai pembungkus. Begini caranya. Adonan diisi dengan isian gula kelapa yang sudah matang. Lalu dimasukkan ke dalam kulit pisang seperti ini. Gampang kan? Kelihatannya enak banget. Hehehe. Kita rebusan ini bolang. Kakak, kita ini deh. Ya, udah. Tunggu dulu. Kue lepat ala si bolang baru bisa dinikmati setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit. Proses pengukusan bisa lebih cepat kalau lepat dimasukkan ke dalam panci yang sudah panas. Sabar ya teman, sebentar lagi kok. Tangan kena kak. Tangannya Wen. Tangannya kagak. Tangannya orang Wen. Ini dia kue lepat pisang ala si bolang Gayo. Orang Gayo biasa menyajikan kue lepat pada saat pagi hari. Umumnya kue ini sering disandingkan bersama dengan kopi atau teh. Selain enak, kudapan ini juga cocok sebagai menu ringan sebelum jam makan tiba. Satu lagi yang susah lepas dari keseharian orang Gayo, yaitu kuda. Kakekku bilang, dulu hanya ada 2 jenis kuda di sini, yaitu kuda lokal Gayo dan kuda ras Australia. Kemudian muncul satu ras baru hasil dari perkawinan keduanya. Kami menyebutnya kuda Astaga, alias Australia dan Gayo. Kuda Astaga ini sering dijadikan kuda pacu karena memiliki badan yang tinggi, berotot, dan kuat berlari. Ya bang, pasangannya Talia. Bang, aku masang nih. Goyongannya. Enggak nih, kira enggak mainnya nih. Mainnya. Soal perawatan kuda, ada satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu kebersihan badan. Kuda sangat peka dengan kondisi badannya yang kotor. Kuda kuat yang semangat selalu memiliki badan yang bersih dan bebas penyakit. Awas teman, hati-hati menyeberang ya. Bang, aku izin deh, Bang.
Nia kuda ni trekin we nia. Aba mi bandara kana piana de ba kami sene noros kuda nia. Dirinan mulo. Setiap 2 hari sekali kami membawa kuda-kuda ini ke sungai untuk mandi dan bermain-main. Untuk memandikan kuda, kami biasa menggunakan batang dan daun serai. Tanaman ini sangat mudah kami dapat di sekitar pekarangan rumah. Selain baunya yang segar, daun serai juga bisa membuat badan kuda bersih dan segar. Nah, gimana teman? Kuda-kuda kami sudah cakep belum? Tapi ada yang kurang nih. Guru kita latihan nih kuda ni di bang. Gerak keras tuh ini ningok dah. Naiknya bangga. Naiknya. Yo, aku tuh nih. Karapan. Nah, gitu dong. Badan sudah segar. Sekarang saatnya kita bermain-main. Asyik. Hebat kan teman? Kuda-kuda kami ini memang punya kaki yang kuat. Tak hanya jago dipacu di arena pacuan, kuda kami juga kuat ditunggang di air. Bahkan pada kedalaman 1 meter, kudaku masih bisa tetap lincah bergerak. Hebat! Sebagai anak pesisir Danau Laut Tawar, kami sangat akrab dengan sampan dan keramba. Maklum saja, karena lebih dari setengah dari jumlah total warga desaku beraktivitas sebagai nelayan tangkap dan keramba. Keramba apung banyak dibangun sejak 10 tahun terakhir. Seperti keramba milik pamanku ini salah satunya. Hasil usahanya ini semakin hari semakin berkembang. Katanya sih karena cara perawatan yang tepat. Yuk teman, mari kita buktikan. Ini dia pamanku. Aku memanggilnya Paman Abu. Karena senang saat kami datang, Paman mengizinkan kami mengambil beberapa ekor ikan di keramba miliknya. Tunggu apa lagi? Let's go! Ayo, kita angkat. 1, 2, 3. Wah, banyak banget. Aku jadi bingung mau pilih yang mana. Teman di rumah, bantuin pilih dong. Mereka lincah dan gesit. Tuh kan, badanku jadi basah kuyup. Sepertinya paman sudah menentukan pilihannya. Ini dia 4 ekor ikan mas yang siap dimasak. Kakak mau bikin ikan masam jing. Dalam bahasa Gayo, masam berarti asam, jing berarti pedas. Jadi kami mau bikin menu kuliner ikan asam pedas. Ayo, yang suka ikan angkat tangan. Hehehe. Oh iya, teman-teman di rumah bisa catat ya. Selain ikan yang sudah dipotong dan dicuci bersih, ini adalah bumbu-bumbu yang wajib ada. Ada bawang, cabai keriting, cabai rawit, kunyit, asam suntik, jeruk nipis, asam gegarang, dan tentu saja garam. Yuk, selamat bertugas. Pertama, potongan ikan terlebih dulu diberi perasan air jeruk. Tujuannya untuk menghilangkan aroma amis. Dari buku yang aku baca, ketika ikan mati, bakteri pada daging ikan mulai bekerja memisahkan amino dan asam amino. Kakakku sudah menyiapkan bumbunya. Semua bumbu harus digiling halus ya, mulai dari bawang sampai kunyit. Nah, jika sudah, daging ikan siap untuk dibumbui. Begini caranya. Cara ini sangat ampuh untuk membuat bumbu meresap ke daging ikan. Dari tampilannya saja sudah bikin lapar. Tapi sabar, ikan berbumbu ini masih harus dimatangkan dulu. Panaskan dengan tambahan sedikit air selama kurang lebih 20 menit.
Ingat, besar api harus stabil supaya ikan dapat matang sempurna. Ini dia, ikan masam jing. Menu masakan tradisional khas suku Gayo yang pedas tapi bikin nagih. Hayo, siapa yang penasaran? Teman, sampai di sini dulu cerita kami anak-anak pesisir Danau Tawar Aceh Tengah. Salam bocah petualang, dadah!